Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pelajaran kaligrafi. Kali ini kita membahas materi cara pembuatan tarwis yang mungkin selama ini menjadi momok ya, ketakutan siswa dalam memahami cara pembuatan tarwis, memahami bentuk dan ukuran tarwis dalam khat sulus. Dimana sebelumnya kita sudah memahami bahwa di huruf-huruf khat sulus itu ada kepala huruf yang memiliki tarwis, dan tarwis itu terbagi menjadi dua, ada tarwis panjang dan tarwis pendek. Di mana tarwis panjang itu dimiliki oleh huruf alif, ta, kaf lam, kemudian pada huruf lam alif. Sedangkan tarwis pendek itu dimiliki oleh huruf dal, dal tunggal, ra. Ra ada 3 macam, 2 diantaranya memiliki tarwis. Kemudian huruf nun juga ada tarwis kecil, dan ha awal serta ta marbutah, tunggal. Nah, sekarang cara pembuatan dan membedakan bagaimana bentuk antara tarwis tinggi dan tarwis pendek. Oke, siap-siap, siapkan peralatanmu, handammu, upayakan handammu lebih besar matanya agar bisa memahamkan bagaimana bentuk sebenarnya tarwis panjang dan tarwis pendek. Oke, untuk awal tarwis huruf tegak atau yang tarwis panjang, yaitu ukurannya 1,5 titik seperti yang ada pada gambar. Kemudian cara membentuk runcingan di bawah dan menarik goresan di sini itu kita praktekkan. Saya gunakan kalam yang bermata besar, boleh memakai kalam yang kecil saja kalau memang kalam mata besarnya itu tidak punya ya. Baik, pertama kita harus tahu ukurannya tadi. Untuk tarwis yang nomor 1, tarwis panjang, yaitu sekitar 1,5 titik. Nah, setelah dapat ukuran, kira-kira ini kita buat tiang alif, badan alif segini ya, seterusnya hingga 7 titik untuk bentuk alif normal. Nah, cara meletakkan tarwisnya, kepala hurufnya yaitu berada di sini, sejajar dengan ujung awalnya, ujung awal tiang alif atau badan alif, ditarik menimpa dari badan alif, menyilang ya. Jangan sampai lepas dari badan alif. Nah, jadi tidak boleh begini kemudian lepas dia ke depan, misalnya begini, membentuk sudut, itu nggak boleh, harus menimpa. Nah, kemudian buatlah gambar atau arsiran. Ini tarik lurus, pakai roll juga boleh, tarik lurus ya sedikit, baru lengkungkan aja ke depan dikit aja seperti paruh burung. Baru ini kita sandingkan ke ujung. Nah, jika sudah terbentuk, maka isilah dengan handam atau tinta bagian ujungnya. Nah, seperti ini.
Bisa dipahami? Itu alif tinggi dan ukurannya sudah paham. Kemudian bentuknya itu tadi, sekali lagi, kalau ditarik garis lurus, ini lurus ya. Kita buat seperti percobaan ya. Ini garisnya lurus, sedangkan bagian sini itu pucuk ujung sini kemari membentuk garis yang lurus pula. Nah, jika seperti ini sudah terjadi, sudah terbentuk, berarti bentuk tarwismu sudah benar. Oke. Kemudian untuk bentuk berikutnya yaitu tarwis pendek. Yang nomor 2, dimana di gambar atau buku sudah dijelaskan bentuknya seperti ini ya, kurang lebih satu titik, tingginya 1 titik. Nah, kemudian kemiringannya agak sedikit berbeda karena posisi ujungnya ini tidak seperti ujung yang panjang, ujung tarus yang panjang, yang sinkron menuju ke arah atas. Kalau ini agak sedikit bergeser. Ya, prakteknya kita misalkan dia membuat huruf nun ya, huruf nun. Dal juga boleh, kita buat nun saja. Tangkai nun seperti ini. Ya, begini. Nah, maka tarwisnya itu di sini letaknya sama seperti membuat untuk huruf tegak tadi, tarwis besar, tarwis tinggi. Nah, bentuk goresan ke bawahnya, timpaan itu tidak terlalu panjang, cuman segini saja. Ya, kalau takut ya silahkan dibuat, atau ragu silahkan dibuat 1 titik dulu sebelahnya supaya tidak melewati batas. Nah, disinilah kamu buat ujung lurus, kembali sama lurus, push, kemudian bagian ujungnya ini diambil dari sudut, satukan. Nah, dibentuk tarwisnya seperti ini. Nah, jelas ini tidak sinkron dengan seperti alif dari ujung kemari. Nah, ini jelas kesinkronan seperti alif yang sejajar dengan garis itu pas ya, dari ujung atas ke bawah tembus. Yang ini agak bersisa. Nah, inilah letak perbedaan antara tarwis panjang untuk huruf-huruf tegak dan tarwis pendek untuk huruf-huruf rendah ya, seperti tadi huruf nun, ha, dal, ra. Nah, kalau huruf-huruf tinggi sudah paham semua, ada alif, to, kemudian lam, kaf, dan lam alif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk dipraktekkan ke dalam bentuk huruf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.